Selamat datang di channel Vocare Ministry. Channel ini mengkhususkan pelayanan dengan menyampaikan tema-tema integrasi antara iman Kristen dengan kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pekerjaan. Kali ini kita akan membahas satu tema, iman dan pekerjaan. Seringkali antara iman dan pekerjaan dipertentangkan dan dianggap tidak ada hubungannya satu sama lain. Dan kali ini kita akan membahas secara komprehensif antara iman dan pekerjaan. Mari kita mulai. Perjanjian Baru akrab dengan kata vocation atau calling atau panggilan, klesis. Panggilan ilahi atau divine calling adalah panggilan Injil murni dan sederhana. Kita dipanggil untuk percaya, mengikut Kristus. Dan kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan untuk bertobat dan beriman kepada Kristus. Sehingga kita mempunyai persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. Ini bukan suatu pekerjaan khusus, tetapi untuk menjadi orang kudus. Bukan juga untuk memilih dari berbagai macam-macam pekerjaan yang cocok dengan saya. Kita dipanggil menjadi murid untuk mengikuti teladan Yesus. Kemudian, pertanyaannya adalah apakah panggilan mengikut Kristus mempunyai kaitan dengan kehidupan sehari-hari saya? Kalau panggilan itu hanya bagaimana melayani Tuhan dan hanya masalah kerohanian kita saja, maka hidup kita menjadi dualisme atau split antara rohani dan sekuler. Kalau kita hanya mementingkan hal-hal yang sifatnya rohani, sedangkan pekerjaan kita banyak di dalam dunia yang sekuler, sehingga siapa yang menggembalakan kehidupan kita di dalam dunia sekuler? Apakah isme-isme yang ada di dalam kehidupan kita yang sudah melekat dari kita kecil, yang mengarahkan hidup keseharian kita, seperti individualisme, materialisme, konsumerisme, dan begitu banyak isme yang lain. Kita sekarang masuk ke post-truth dan banyak hal-hal dengan kemajuan teknologi yang membuat kita semakin kesepian. Ataukah adakah yang mengarahkan hidup kita secara komprehensif bahwa kita menjadi integrated Christian life. Dan pilihan itu ada, yaitu Alkitab atau biblical worldview, cara pandang Alkitab. Kita menaruh kisah hidup kita selama kita di dunia ini, kita taruh di dalam kisahnya, yaitu kisah Allah. Ini yang paling penting dan menjadi inti daripada kekristenan kita kalau kita mau berbuah. Mari kita lanjutkan. Nah, kehidupan Kristen yang terintegrasi, saya ambil dari Kolose 3 atau 23. Ayat ini yang mengawal hidup saya dari muda sampai sekarang. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, apapun yang kita perbuat, apapun itu kalau untuk Tuhan, pasti yang baik, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, perbuatlah, katanya dikatakan, segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah kehidupan Kristen yang terintegrasi. Mari kita akan melihat secara lebih komprehensif urutan daripada tema vocation ini. Dimulai dari Roma 3:24 mengatakan, kita hanya oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma.
karena penebusan dalam Kristus Yesus, bukan karena pekerjaan baik yang kita lakukan, tetapi hanya oleh pengorbanan darah Kristus di kayu salib kita diselamatkan. Tetapi setelah diselamatkan, kita harus terus-menerus diperbaharui menjadi manusia baru, sehingga kita menjadi orang yang terus makin hari semakin menyerupai Kristus. Tetapi, apa yang harus kita lakukan di dalam dunia ini agar nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kita? Kita harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau kita melakukannya. Pekerjaan baik adalah buah daripada iman, di mana setiap orang dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi melakukan pekerjaan baik, kita tidak bisa bekerja di semua bidang. Tuhan memberikan talenta berbeda-beda setiap orang masing-masing. Maka kita harus mengenali panggilan kita, di mana panggilan yang sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan. Kita bisa menjadi seorang profesional, seorang bisnismen, pendidik, atau bahkan pekerjaan rumah tangga yang mungkin dianggap sederhana oleh orang lain. Tetapi itu semua adalah panggilan yang mulia kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, kita teruskan lagi mengenai pekerjaan baik. Kita harus melakukan pekerjaan baik untuk menjadi terang Tuhan di dalam dunia ini, karena kita harus mengobarkan karunia Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk membuat perbedaan. Kita tidak sama dengan dunia. Bagaimana cinta kasih Kristus melalui perbuatan kita bisa membuat perbedaan. Kemudian, bahwa pekerjaan baik itu bernilai di mata Allah, karena kita diciptakan dalam gambarnya. Maka kita adalah penerus daripada ciptaan yang Tuhan secara langsung menciptakan dunia, dan setelah itu Tuhan memakai kita sebagai gambarnya, sebagai anaknya, untuk meneruskan ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Maka kita dipanggil, dikasihi, diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Ini pekerjaan baik pun bukan hanya kekuatan kita, tetapi kita diperlengkapi oleh Allah. Setiap manusia rindu akan makna sejati di dalam hidupnya. Makna sejati hanya dapat diekspresikan dalam aktivitas bekerja untuk menghasilkan pekerjaan baik. Ada kepuasan yang sejati, ada satu rasa kita berterima kasih pada Kristus yang sudah menyelamatkan kita, sehingga kita mau melakukan pekerjaan baik. Itu adalah makna sejati sebagai hidup manusia. Dan yang terakhir, karena kita adalah sebagai rekan kerja Allah yang untuk melanjutkan mandat budaya yang seperti tadi saya katakan, Tuhan menyerahkan pengelolaan dunia ini, bumi ini, melalui anak-anaknya, melalui manusia, untuk seharusnya untuk kebaikan sesama. Sekarang kita melihat dari teologinya, teologi of vocation. Pertama, vocation itu adalah panggilan Allah untuk melayani Dia di dalam dunia. Maka vocation adalah suci karena dari Allah. Kemudian kita memproklamirkan kebenaran di segala bidang kehidupan, pendidikan, bisnis, dunia seni, dan sebagainya. Di mana Tuhan memanggil kita, kita harus di situ bisa memproklamasikan kebenaran Allah. Kemudian Allah memanggil dan memungkinkan anak-anaknya menjadi agen kerajaan Allah di dalam setiap area kehidupan dan masyarakat. Apapun pekerjaan kita, seharusnya karena kita agen kerajaan Allah, mencerminkan cinta kasih Kristus, mencerminkan akan hidup suci di hadapan sesama. Orang bisa melihat perbuatan kita karena kita adalah agen kerajaan Allah. Kemudian terakhir adalah hidup ini adalah respon kepada Kristus untuk bekerja di dalam dunia dan membuat perbedaan bagi Allah.
Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat krusial. Bagaimana saya tahu panggilan saya di mana? Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena setiap orang Tuhan berikan bakat talenta yang unik. Nah, ada 4 hal yang kita bisa lihat untuk mengenal diri kita sendiri. Pertama adalah talenta yang kita punyai. Kemudian, setiap orang mempunyai satu makna terpenting. Ada orang yang menjadi guru, menjadi makna terpenting karena dia akan mendidik anak-anak untuk menjadi orang dewasa yang berbudi. Kemudian setiap orang Tuhan ciptakan berbeda dengan kepribadian dan karakternya. Dan satu lagi adalah di mana tempat yang memerlukan pelayanan saya. Baik, kita bahas satu persatu. Talenta atau skill, itu pertama ada cognitive skill, yaitu ini adalah skill inti di mana otak dipakai untuk berpikir, belajar, mengingat, mengambil informasi dan disimpan pada bank of knowledge yang kita gunakan setiap hari. Cognitive skill sangat mudah didapat kalau kita masih muda. Kita belajar banyak hal, kita melatih otak kita, melatih kecepatan tangan kita, melatih kecepatan berpikir kita. Ini adalah sangat penting sekali pada waktu muda untuk kita memperoleh cognitive skill pada level yang tinggi. Dan selanjutnya kita harus mempunyai technical skill, di mana kemampuan skill untuk memahami yang diperlukan untuk menjalani satu tugas praktis. Misalnya seorang pilot, programming, itu adalah pengalaman yang harus dipunyai pada waktu muda dia bekerja. Kemudian ada people skill. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri di dalam dunia ini. Maka kita adalah selalu dalam pekerjaan adalah dalam bentuk teamwork. Atau minimal kita bekerja sesama rekan di dalam perusahaan. Sehingga kemampuan mendengar, berkomunikasi, bekerja sama, mempunyai rasa empati pada orang lain, walaupun kadarnya berbeda-beda, kita harus memiliki ini. Dan terakhir adalah managerial skill, kemampuan membuat planning, organizing, leading, and controlling, pengambilan keputusan. Technical skill, cognitive skill itu adalah pertama kali kita bekerja. Tetapi technical skill pada sampai usia tertentu, itu pelan-pelan akan menjadi masalah buat kita. Maka harusnya pada waktu kita di usia tertentu, mulai pelan-pelan kita belajar akan managerial skill dan people skill. Supaya kita bisa bekerja melalui orang lain untuk menghasilkan pekerjaan yang dulunya kita langsung mengerjakan. Ini seringkali menjadi kesulitan terbesar bagi orang berpindah dari technical skill menuju managerial skill. Di atas itu adalah connecting the dot. Berbagai macam informasi dan sebagainya, berbagai macam aktivitas, bagaimana kita bisa menghubungkannya dan melihat big picture, sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan. Itu jauh lebih tinggi lagi, sehingga kita bisa melihat secara konseptual. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada hasrat, sukacita, dan hati. Ini sangat penting sekali. Ini adalah makna terpenting dalam hidup kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ada hasrat, hati kita tidak di dalam pekerjaan kita, dan kita tidak ada sukacita, saya yakin hasil kerjaan kita pun tidak akan baik. Ada orang mengatakan, berikan kepada saya orang-orang yang kepandaiannya hanya rata-rata, tetapi punya hasrat, sukacita, dan hati yang sepenuh ditaruh sini untuk mengerjakan, maka saya yakin hasilnya akan luar biasa. Dan ada satu pepatah lagi mengatakan, bukan bagaimana Anda dapat tersenyum kepada pelanggan, tetapi bagaimana pelanggan dapat tersenyum puas dengan pelayanan Anda,
Karena saya punya hasrat, sukacita, dan hati yang saya taruh di dalam pekerjaan saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita membahas kepribadian dan karakter saya. Setiap orang diberikan kepribadian dan karakter yang unik, yang berbeda. Di dunia psikologi, kepribadian atau karakter mempunyai beberapa alat tes untuk kita mengenali diri kita sendiri. Salah satunya DISC, MBTI, dan masih banyak yang lagi. Kita membahas yang DISC, tetapi sebelum kita bahas, saya hanya ingin menekankan, ini hanya alat tes yang berguna kalau kita pakai dengan bijaksana. Jangan sampai setelah kita tes, kita mendefinisikan hidup kita betul-betul seperti itu. Karena setiap kecenderungan itu mempunyai kadarnya yang berbeda-beda, dan kalau kita didefinisikan secara penuh, maka kita akan tidak melihat potensi yang besar di dalam hidup kita. Kita melihat di dalam DISC, ada outgoing generalis, biasanya orang yang bekerja di luar, sehingga dia bisa mengendalikan pembicaraan, orang yang sangat spontan. Tetapi karena sangat spontan, dia bisa tidak terstruktur, sangat energik, penuh inisiatif. Biasanya orang bekerja yang berhubungan dengan orang, biasanya di bagian sales dan sebagainya. Lawannya adalah research specialist. Dia orang yang mau mendengar, memerlukan waktu persiapan, terstruktur, energinya rendah, bukan berarti jelek ya, mendukung, dan ini biasanya orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, bisa juga di riset dan sebagainya, di bagian accounting. Nah, kemudian kita lihat yang sebelah kiri adalah orang yang punya task oriented, dia hanya orientasinya, tujuannya menyelesaikan tugas yang diberikan. Sehingga seringkali dia menjadi tegang walaupun dia seorang pemikir, karena dia berorientasi pada hasil. Sebaliknya, people oriented ada orang yang hangat, mudah diajak bicara, santai, dia berorientasinya pada perasaan, dan mudah percaya kepada orang. Nah, kita boleh melakukan beberapa tes ini, saya harap bisa dicari di internet, tapi sekali lagi, jangan sampai sepenuhnya mendefinisikan hidup kita. Di mana dunia ini menurut saya paling membutuhkan pelayanan saya? Ini bukan hanya di pelayanan di dalam sosial, tetapi di dalam dunia pekerjaan juga. Florence Nightingale, dia merasa terpanggil untuk membuat sekolah pendidikan suster, nurse. Nah, itu dia betul-betul merasa di situ tempat dia dipanggil. Nah, kita betul-betul juga harus mengerti panggilan kita, di mana saya merasa pelayanan atau pekerjaan saya paling dibutuhkan. Karena ini juga perlu untuk bagaimana kita dengan penuh cinta mengerjakan pekerjaan kita. Bisa di politik, bisa di bisnis, bisa di pendidikan, di profesional, di nurse, dan macam-macam. Baru saja kita membahas untuk mengenal diri sendiri. Untuk bisa mengenal diri sendiri, kita harus tahu bakat, potensi yang kita miliki, kepribadian karakter kita, kemudian di tempat mana kemampuan saya, bakat, kompetensi, kepribadian saya lebih sangat dibutuhkan. Kemudian makna terpenting dalam hidup saya, kalau saya mengerjakan ini, hidup saya penuh dengan sukacita. Itu penting sekali kita mengenal diri sendiri. Dan kalau kita mengenal diri sendiri, maka kita dapat mengembangkan bakat talenta untuk membuat perbedaan di dalam dunia bagi kemuliaan Tuhan. Pengertian kita bekerja
untuk membuat untuk kemuliaan bagi Tuhan, bukan hanya di tempat ladang-ladang pelayanan. Dimanapun pekerjaan kita, kita harus memuliakan nama Tuhan. Setelah kita mengenal diri sendiri, maka kita harus juga menjadi diri sendiri. Daud dan Goliat, kita tahu kisah ini dari kita kecil. Tapi ada beberapa poin yang kita perlu lebih pertajam, sehingga kita bisa melihat, kita bisa belajar, di mana Daud belajar menjadi diri sendiri. Dan dia tahu Tuhan dia, karena dia dekat sekali dengan Tuhannya. Dia mengerti isi hati Tuhan. Daud adalah seorang gembala. Dia mengatakan, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dia adalah seorang gembala yang terlatih. Karena dia begitu lama menjadi gembala, sehingga dia betul-betul menjadi ahli dan terlatih sebagai gembala. Dia bisa menjaga gembalanya dengan baik. Yang jelas dia bukan tentara. Pada waktu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud untuk melawan Goliat, maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini karena terlalu beratnya baju perang tersebut." Maka baju perang tersebut dilepas dan dia tetap mengenakan baju gembala. Tetapi walaupun baju perang dilepas, dia mengatakan baju gembala, tetapi dia berkata dengan gagah kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Luar biasa perkataan ini. Ini adalah pengakuan iman dia, di mana dia berperang adalah Tuhan turut berperang dengan dia, bersama dengan dia. Maka hasilnya adalah matilah Goliat. Diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga mati. Kita belajar dari Daud menjadi diri sendiri. Ini penting sekali. Jangan meniru-niru orang lain. Karena setiap orang Tuhan berikan bakat, talenta, kelebihan, kekurangan. Setiap orang tidak ada yang punya kelebihan semua. Kita adalah yang punya kekurangan semua. Tidak demikian. Setiap orang, yang penting kita mengenal diri kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Maka panggilan Tuhan itu adalah dasar cara kita hidup. Jadi kita punya pegangan di dalam hidup ini, adalah panggilan kita. Makanya setiap orang harus memperhatikan panggilannya dalam setiap perbuatan selama hidup kita. Kita mengerti panggilan kita kalau kita baca Alkitab dengan baik-baik. Kita berdoa dengan serius dan kita sungguh-sungguh menyembah Dia, Allah kita. Maka Dia bisa memperhatikan panggilannya. Sehingga kalau dia mengerti panggilannya, dia bisa tidak melampaui batas. Karena setiap orang diberi Tuhan jalan hidup sendiri sebagai pos penjagaan, sehingga tidak terombang-ambing tanpa tujuan. Ini adalah perkataan Calvin. Jadi kita supaya tidak terombang-ambing, kita harus tahu batas, jangan melampaui batas yang Tuhan berikan. Taunya di mana? Kita berdoa, baca firman Tuhan, dan kita bergaul dengan Tuhan. Tetapi ada janji Tuhan yang begitu baiknya. Jika kita taat pada panggilan kita, betapa kecil dan hinanya pekerjaan itu pasti akan bersinar dan bernilai di hadapan Tuhan. Kenapa kita bisa katakan begini? Orang dunia melihat sukses adalah definisi di dalam perspektif duniawi ini, hanya di dalam kesementaraan. Tetapi kita melihat keberhasilan taat pada panggilan kita di dalam perspektif kekekalan. Tuhan yang menilai kita, karena kalau kita mengerjakan itu walaupun kecil di mata manusia, tetapi pasti akan bersinar dan bernilai di hadapan Tuhan. Menjadi diri sendiri adalah bebas dari membandingkan diri dengan orang lain. Bebas dari standar pencapaian sang semu, jadi hati kita mempunyai hati yang lapang, hati yang tidak gundah. Bebas dari beban untuk hanya menyenangkan orang lain. Bagaimana dengan orang tua yang sering memaksa
untuk mengikuti kehendak-Nya. Itu kita memerlukan bijaksana Tuhan, kita berdoa sehingga kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus melawan orang tua. Dan yang paling penting yang seringkali mengganjal menjadi batu sandungan dalam masa depan kita adalah masa lalu kita. Maka pertama kalau kita mau berjalan dengan Tuhan menuju masa depan yang kita mau kerjakan, pertama sekali jangan menyesali masa lalu kita. Karena masa lalu, setiap orang mempunyai kesulitan dan kepedihan pada masa lalu. Hampir jarang orang yang tidak pernah mempunyai kesulitan dan kepedihan masa lalu. Saya punya teman mengatakan, dia anak seorang konglomerat, Cahyadi, saya itu tidak tahu artinya susah pada waktu kecil. Tetapi pada waktu dia punya suami, dia baru tahu betul-betul susahnya hidup ini. Untungnya dia sudah ada di dalam Tuhan. Kemudian jangan ini menjadi penghambat atau masa depan kita, menutup segala potensi yang Allah berikan. Seringkali kita selalu menengok ke belakang, dan kita merasa gundah, kita menyesali apa yang kita lakukan, apa yang orang kerjakan kepada kita yang membuat kita sulit saat ini, sehingga itu menjadi penghambat masa depan kita. Letakkan itu di dalam Tuhan. Karena setiap kepedihan masa lalu kita, di dalam Kristus sudah ada pengampunan dan penghiburan. Kita akan melihat perbedaan vocation dan occupation. Vocation adalah direction, arah. Arah hidup kita dari berbuat dosa setelah diselamatkan mengarah kepada Kristus berdasarkan anugerah dan meninggalkan dosa. Ini direction. Ini penting sekali. Arah hati kita berubah dari keinginan berbuat jahat menjadi keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau occupation adalah struktur di dalam dunia, kita tidak bisa lihat keluar daripada struktur yang ada. Kita sudah diselamatkan, tetapi kita masih hidup di dunia yang berdosa. Kita adalah hidup di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam satu negara, tetap ada strukturnya. Tapi kalau kita punya direction yang baik, jelas, mengarah kepada Kristus, struktur yang ada walaupun masih dalam keberdosaan, tapi hidup kita yang diperbaharui, kita bisa berbuah. Kalau di vocation ada fulfillment, satu kepenuhan hidup di hadirat Tuhan dalam keseharian kita. Kita mengerti vocation kita, maka kita bisa hidup penuh integritas dengan keutuhan yang menyatu dengan keagungan Tuhan. Kita selalu bersyukur. Kalau occupation pasti achievement. Sangat baik, jangan dipertentangkan. Karena semua orang juga butuh achievement. Asal kita tahu batas. Banyak orang ingin mencapai limit yang tertinggi dengan memacu adrenalin. Mengejar kesuksesan materi dan kekuasaan. Sampai akhirnya dikuasai oleh hal yang dikejar. Itu adalah achievement. Dan kita harus tahu batas. Kita boleh mengejar itu. Kalau vocation itu stabil dan berkembang sesuai dengan pengenalan akan Allah dan bertumbuh di dalam iman. Kalau occupation bisa berganti karir selama umur kerja kita. Yang terakhir kita melihat, vocation adalah panggilan Tuhan untuk melayani di dalam dunia. Hidup kita adalah hidup yang melayani. Nah, kalau kita ingin melayani, kita harus bagaimana bisa memuliakan Tuhan kalau kita bisa bekerja lebih baik, melayani lebih baik, kita berpikir lebih dalam karena dunia kita adalah dunia yang terus dengan kemajuan teknologi. Ada istilah yang sangat, anekdot yang sangat terenyuh buat kita. Pada waktu kita beli satu komputer belum sampai rumah, sudah ada lagi yang baru. Maka kita mau nggak mau harus think deeper. Dan di dunia yang semakin kesepian dengan teknologi, informasi yang semakin maju, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling memperhatikan, care more. Kalau kita melakukan ini, maka kita menjadi hidup yang bermakna dan juga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Demikian ceramah vocation and iman dan pekerjaan.
Kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang mendengarkan. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih.